Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardian dengan NIM 2465070. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen proyek. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ini mengenai pentingnya manajemen ruang lingkup dalam konsekuensi proyek. Yang kedua, mengetahui proses manajemen ruang lingkup sesuai standar P. Ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Yang keempat, mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Mengapa manajemen ruang lingkup sangat penting? Manajemen ruang lingkup merupakan fondasi krisis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mengidentifikasikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan proyek. Definisi pentingnya skop ini ada, yang pertama ini ada secara konseptual, ruang lingkup membentuk alat satu sudut dari iron triangle atau triple constraint. Yang kedua dari perspektif teori sistem, ruang lingkup berfungsi sebagai boundary sistem yang membatasi kompleksitas proyek. Yang ketiga ini ada pada tingkat operasional, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antar manajemen proyek dan stakeholder. Yang keempat, definisi finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Yang kelima, dalam konteks psikologi tim, ruang lingkup yang jelas menciptakan psikologisial safety dan mengurangi cognitive load. Yang keenam, secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekedar proses administratif, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambigus menjadi struktur terukur. Project scope management ini proses ada juga proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berhasil, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya berproses akses, dan juga ada proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan. Juga membangun dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Di sini ada project scope. Project scope merupakan definisi hasil dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan. Produk scope menjawab pertanyaan apa yang akan diterima oleh pengguna atau pelanggan, dan juga bagaimana produk tersebut akan berlaku dan berfungsi. Contohnya ini seperti unit aplikasi e-commerce. Produk scope mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk scope yang telah ditetapkan proyek. Scope menjawab pertanyaan ini, aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dan bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya ini seperti untuk menghasilkan aplikasi e-commerce tersebut, project scope meliputi aktivitas analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan kode frontend dan backend, pengujian fungsional hingga peluncuran ke server produksi. Scope project ini yang manajemen ada definisi scope, requirement, ada create webs, validate scope, control scope, plan scope, ada plan scope management. Yang di tengah-tengah ada project scope manajemennya. Untuk plan scope management ini ada proses pencapaian dirancang sesuai ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Di sini ada yang pertama ini ada INPLUS. INPLUS itu ada 3, ada 1 project management plan, 2 project charter,
ada empat, ada empat. Ada yang ketiga enterprise environmental factors. Yang keempat organizational process assets. Yang kedua ada tools dan techniques. Yang pertama express judgment, yang kedua meetings. Yang ketiga ini ada outputs. Ya, untuk outputs ini ada scope management plan, ada requirement management plan. Plan scope management includes project management plan ini digunakan untuk membuat scope management plan dan memengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Project charter digunakan untuk informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek akan dikerjakan. Sedangkan extend price environmental faktor-faktor lingkup baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi ruang lingkup pada suatu proyek. Yang berikutnya ada organizational process assets. Aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat memengaruhi proses pembuatan plan scope management. Plan scope management tools and task quest. Yang pertama ada express judgment, ahli dalam bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope management. Yang kedua ada meetings. Meeting ini ada tim proyek dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project scope yang manajemen, atau bisa untuk di mana kekurangannya dalam suatu proyek ini. Untuk scope management plan-nya ini komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawali, dikontrol, dan diverifikasi. Dan juga requirement management plan ini komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasikan, dan diatur. Collect requirement adalah proses krisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan secara harapan dari semua pemangku kepentingan stakeholders guna memenuhi tujuan proyek. Untuk scope management plan-nya ini ada komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawali, dikontrol, dan diverifikasi. Requirement management plan, di sini juga ada komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan analisis, dan stakeholder management plan digunakan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder secara berkomunikasinya, tingkat keterlibatannya, dan tingkat partisipasinya dalam kegiatan proyek. Ada project charter digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk, layanan, atau hasil proyek hingga bisa ditentukan requirement yang dibutuhkannya. Stakeholder register digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapan terhadap proyek tersebut. Untuk yang ada reviewnya ini bisa kita lihat saja. Untuk ada wawancara, interview, ada focus group, ada facilitate workshop, dan grup kreatif teknis. Yang kelima ini grup desain making test quiz, membutuhkan kebutuhan proyek, mengklarifikasikan dan memprioritaskan. Ada beberapa cara untuk memutuskan. Yang pertama ini ada unanimity, yang kemudian majority, plurality, distorsive. Yang bagaimana unanimity ini semua tujuan dengan satu keputusan mutlak atau dengan satu tujuan. Oke, kita lanjut. Yang keenam, assessment and surveys, menyebarkan kuesioner dan melakukan survei kepada responden. Ada juga yang ketujuh, observation, pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan nyata atau melihat langsung proyek. Ada prototipe, metode untuk mendapatkan
feedback yang cepat dengan cara membuat rencana kerja dari produk yang akan dibuat sebelum benar-benar dibangun. Yang kemudian ada basking marketing untuk membandingkan aktual atau perencanaan seperti proses dan operasi yang dapat dibandingkan dari organisasi lain. Kemudian ini ada yang ke-10, konteks diagram. Konteks diagramnya ada seperti di sini, ada di gambar sini. Contohnya dari modal scope manajemen yang menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan sistem bisnis tersebut. Yang ke-11, dokumen analisis. Ini biasa digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi dokumen secara informasi yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Tujuannya, contohnya saya persetujuan, permintaan proposal atau rencana bisnis dan juga lain-lain. Collect requirement, outputs, ada requirement, dokumentasian, mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Yang kemudian ada requirement trackability matrix, menunjukkan bagaimana kebutuhan akan analisis didokumentasikan dan diatur selama proyek berlangsung. Ini ada simple trackability matrixnya, ini ada gambar sini, ada test case-nya 321, ada juga tested implementability-nya 77. Nah, kita bisa lihat ada di sini. Oke, kita lanjut. Scope 53 ini. Definisi scope adalah proses untuk membuat deskripsi atau detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan proyek, scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Untuk scope manajemen digunakan untuk mengembangkan, mengawasi, dan mengontrol proyek character, menyediakan informasi konteks. Requirement mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Ada juga organisasional proses assessment, aset-aset yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Untuk Expert judgment ini untuk menganalisis bagaimana informasi yang diperlukan untuk membuat proyek scope management. Ada juga produk analisis terdiri dari pengembangan proyek, analisis sistem, analisis kebutuhan, dan juga alternative generation, teknik yang digunakan untuk mengembangkan berbagai banyak pilihan yang potensial dalam rangka untuk mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melakukan pekerjaan proyek. Kemudian ada facilitate workshop bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder. Definisi scope outputs ini, project scope statement ini mendeskripsikan secara detail dan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan. Project document update ini untuk mungkin di stakeholder registernya, registration, dokumentation, requirement, trackability matrix. Create webs work breakdown struktur adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Di sini ada inputs, ada tools, tasking quest, ada outputsnya. Ini scope management plan menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan yang tidak diperlukan. Kita lanjut saja ini. Ada di sini ada decomposition. Teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek di variabel terlebih
proyek ke lebih kecil bagi bagian yang lebih mudah dikelola. Ada expert judgment. Penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menguraikan deliverable proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan rangka untuk menciptakan webs yang efektif. Outputnya ini ada bersalin versi yang ditujuan dari project scope, statement struktur, ada juga project dokumen update, di mana dokumen proyek yang akan digunakan per proyek termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui. Ini ada validate scope. Validate scope ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Validate scope input. Project ada di sini ada project management plan, requirement documentation, requirement trackability matrix, dan juga verified deliverable work. Ada juga di sini work performance data. Untuk yang project management plan ini, project management plan berisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope, statement, webs, dan webs di dictionary. Untuk valid scope tools ini di sini ada inspection, group decision making, technique, ada extract deliverables. Untuk file scope outputnya ini ada change requirement, work performance, dan information. Ada juga project dokumen update. Untuk control scope input ini manajemen, ada project management plan, requirement documentation, ada requirement trackability matrix, ada work performance data, organization process assessment. Control scope and techniques. Variable analysis adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Ada control scope outputnya di sini ada work performance information, change request, project management plan update. Control scope outnya project document update-nya adalah organizational process assessment update. Oke. Saja kita lanjut. Untuk materi berikutnya ini pentingnya jadwal proyek, menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka, dan juga pada sebuah proyek waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Langsung saja, gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi di mana tipe indikator Myers-Briggs berfungsi pada siapa masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagai orang yang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lain tidak. G versus P, perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot, perbedaan dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan menjadwalkan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequence, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, memberikan beberapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktu dan kegiatan, merupakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, membangun
jadwal menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi. Ringkasan manajemen waktu ada di sini, ada plan, proses, plan, schedule manajemen. Untuk outputnya ini ada schedule management plan, prosesnya define activities, outputs. Untuk planning schedule management ini, tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik, analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan modal jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format laporan, dan juga deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada webs yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan webs yang lebih rinci beserta penjelasan untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan hingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Definisi aktivitas dan atributnya. Atribut list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Yang pertama, nama aktivitas. Nomor 1, identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang digunakan untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Ada sequencing activities, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur krisis. 3 tipe dependencies. Ada metodologi dependencies, dan juga di sini ada discretionary, ada juga external dependencies. Dependencies ini melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non proyek. Ada network diagram. Diagram sini adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dan realistis logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagram proyek sini ada di sini, ada gambarnya, bisa lihat. Oke, kita lanjut. Arrow diagram method ADM. Seringkali disebut activity on arrow, AOA, network diagrams. Aktivitas digambarkan dengan panah. Atau nodes atau lingkungan adalah awal dari titik aktivitas dari aktivitas, hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses pembuatan diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambaran node definisikan dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Precedence diagramming method PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas, dan juga lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Di sini ada tes dependensi tipenya, task. Di sini ada gambarnya. Oke, lanjut. Contoh panel diagram juga ini ada di sini, kita bisa lihat bagaimana. Oke, kita lanjut. Estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan.
Dan juga mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana kesulitannya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, dan juga pengalaman organisasi dan melakukan kegiatan serupa. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambahnya waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi. Estimasi yang mencangkup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan otomatis seperti 3 minggu untuk operasional, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya untuk membuat jadwal proyek yang realistis menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan estimasi waktu proyek. Ada tools dan teknik penting, diantaranya ada Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical change, juga analisis path. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan ini diamond hitam, batang tipis, panah. Oke, ini contoh Gantt chart for Project X. Kita bisa lihat. Dan juga ada Gantt chart proyek peluncuran software. Ada yang kemudian smart kriteria, milestones haru, spesifik, measurable, assignable, realistic, time fragment. Contoh teknik Gantt chart. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ini. Problem atau masalah-masalah secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu hingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sebuah dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganannya ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis operasional khusus. Sementara risikonya kejadian yang belum terjadi baru merupakan perkiraan akan kejadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Risiko menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk minimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko pasif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko ini manajemen risiko, pengendalian risiko, dan juga ada pendanaan risiko. Di sini ada risk. Di pengendalian risiko ini ada risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, non-insurance transfer. Kemudian ada pendanaan risk retention dan risk transfer. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama ini memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, yang kedua memudahkan dalam mengambil keputusan, yang ketiga meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen berisiko proyek ini ada risiko proyeknya ini ada di sini. Untuk perencanaan manajemen risikonya menentukan pendekatan dan rencana aktivitas, ada
dan juga menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek, dan juga memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas. Ada juga ini mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek, dan juga mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Ada monitoring dan pengendalian risiko. Monitoring risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melakukan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko perpanjang proyek. Perencanaan ini ada input, ada teknik, dan outputnya. Inputnya ini lingkungan aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Untuk tekniknya planning, meetings, analysis. Dan juga untuk rencana manajemen resikonya ada metode, peran, dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko lagi nih sama kayak tadi, ada faktor lingkung dan dokumentasian review, dan juga risk register atau risiko yang teridentifikasi. Analisis risiko kualitatif ini ada akses proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, dan juga teknik penilaian probabilitas dan dampak risiko, dan juga output risk register update. Untuk inputnya tadi ada proses pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek, dan data gatheringnya interviewing, probability, distribution, extent, dan juga judgment. Kuantitatif teknik way, analisis sensitivitas, analisis expense, minority value, EMV, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Untuk outputnya ini risk register, analisis probabilistik proyek, peluang pencapaian tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko, dan kuantifikasi perencanaan respon risikonya ini risk management plan, ada strategi untuk risiko negatif ancaman, ada juga project management plan untuk pengendalian dan monitoring risiko. Sini ada output sama teknik dan outputnya. Risiko negatif dan risiko positifnya. Risiko negatifnya ini melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif ini ada avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko yang merugikan. Untuk transfer pemindahan risiko masyarakat, penggantian penerimaan dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Ada mitigate, pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif ada strategi untuk memastikan bahwa merupakan risiko positif dapat teranalisis, contoh menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Lokasi yang kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purposes company, joint venture. Hal juga enhance, modifikasi atau ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Untuk dokumen perencanaan risikonya ini perencanaan manajemen risiko versi produk untuk mengelola risiko sepanjang proyek.
Isi dokumen manajemen risiko ini ada metodologi, pendaftaran jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi akan yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flashback plans, rencana yang digunakan untuk risiko yang berdampak sangat penting pada keberhasilan proyek. Kategori risiko, risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown structure. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Di sini ada contoh diagramnya adalah bisnis, technical, organization, ada project management. Dan di bisnis ini ada competitors, suppliers, cash flow, dan technical ada hardware, software, dan network. Organisasi ada executive support, user support, team support. Manajemen proyek ada estimasi, komunikasi, dan resource. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Ini ada integritas plan for risk allocation for integration management log for project. Ada scope, ada time, cost, ada quality, ada human resource, communication, risk, dan procurement. Identifikasi risiko proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko: brainstorming, DLP, interview, analisis, SWOT. Bagaimana kita membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara potensial untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik delping digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT, seek openness, opportunities, and threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk registernya ini untuk dokumen berisi dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register ada di sini, kita bisa lihat. Matriks probabilitas dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini gambar contoh matriksnya. Di sini ada high, medium, sama low. Analisis kuantitatif risiko, metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas. Decision tree dan expanded monetary value (EMV). Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Di sini ada diagramnya. Untuk menentukan MV terhadap penghitungan estimasi, yang pertama ini memasukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Yang ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Konteks kasus MVP, sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuan, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal.
kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Penyelesaian kasus diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi, kondisi kemungkinannya berhasil 7%, laba 20.000 dan gagal 8.000. Untuk penyelesaian kasus ini mari kita jawab. Untuk pengerjaan soal estimasi kita perlu ingat bahwa EMV dihitung dengan penjumlahan hasil perkalian kemungkinan, probability, dan dampak impact dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertama yang akan dituliskan kembali ke dalam bentuk tabel seperti ini. Kondisi gagal, probability 70, 30, dan yang berhasil dan yang gagal ini ada 20, yang gagal ada 8. Untuk penyelesaian kasusnya ini sama seperti tadi. Strategi respon terhadap resiko negatif. Risk assessment menganalisis kemungkinan terjadinya risiko. Distribution menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan yang terjadi risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Untuk strategi respon terhadap risiko negatif selanjutnya, menganalisis tanggung jawab risiko pada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Yang kedua, risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positifnya semestinya ini eksploitasi risikonya ini memastikan sebuah hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Kelanjutan risiko positifnya ini usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi, dan kemudian menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.